Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menghormati dan menyayangi kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru dan saling menghargai sesama teman. Anandaku yang dibanggakan, bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Kita masih belajar bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi teks persuasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.13, mengidentifikasi jenis, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya yang didengar dan dibaca. 4.13 menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal, permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran pertama, menjelaskan pengertian teks persuasif. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis teks persuasif. 3. Menganalisis fakta, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasif. 4. Mengidentifikasi pokok-pokok informasi teks persuasif. 5. Menyimpulkan isi teks persuasif. Perhatikan teks berikut. Terus terang, saya merindukan tendit yang berani, jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengubar kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan R.A. Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan tendit. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Secara tidak langsung, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca. Ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau sinetron tendit yang jujur, wajar, dan otentik. Penulis juga berharap agar tontonan-tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Raden Ajeng Kartini. Dengan karakteristik tersebut, teks ini dapat digolongkan ke dalam teks persuasif karena teks ini berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Jadi, kesimpulannya adalah teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau himbauan agar pembaca mengikuti apa yang penulis ungkapkan. Teks persuasif juga mengungkapkan pendapat-pendapat dan fakta yang disertai alasan logis seperti halnya dalam teks argumentasi untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca. Teks persuasi yang baik menunjukkan tidak hanya alasan bahwa pendapat penulis itu benar, tapi juga menjelaskan mengapa pandangan yang berlawanan itu salah. Karena pendekatan yang dipakai dalam teks persuasif adalah pendekatan emotif, yaitu berusaha membangkitkan emosi atau perasaan pembaca. Nah, dalam teks persuasi, pendirian seseorang itu dapat diubah dengan tujuan untuk mencapai persetujuan atau kesesuaian penulis dengan pembaca, sehingga pembaca menerima keinginan penulis.
Kepercayaan pembaca harus dibangun melalui pengungkapan ide, gagasan, pendapat, dan fakta. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Berikutnya adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif ini adalah membujuk, merayu, dan memengaruhi agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Jadi di sini tujuan teks persuasif ini meyakinkan pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu. Nah, teks persuasi harus memberikan bukti spesifik dan meyakinkan. Oleh karena itu, penulis perlu mendapatkan informasi tentang topik yang ingin disampaikan dan melakukan riset tentang hal itu. Penulis harus menggunakan sumber-sumber yang sah agar dapat benar-benar meyakinkan pembaca. Ciri-ciri teks persuasif. Ciri yang pertama yaitu penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca dapat diubah. Tadi sudah dikatakan bahwa dalam teks persuasi, pendirian seseorang itu dapat diubah dengan tujuan untuk mencapai persetujuan atau kesesuaian penulis dengan pembaca, sehingga pembaca menerima keinginan penulis. Kedua yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Kepercayaan pembaca harus dibangun melalui pengungkapan ide, gagasan, pendapat, dan fakta. Yang ketiga, penulis harus berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan pembaca. Kesepakatan tersebut bertujuan agar terhindar dari konflik atau permasalahan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pembaca terhadap peristiwa yang dipersuasikan. Penulis berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat tercapai. Ciri berikutnya, penulis menampilkan imbauan dan ajakan seperti kata ayo, marilah, harus, hendaknya, sebaiknya, dan kata sejenisnya. Ciri berikutnya, penulis berusaha memengaruhi pembaca. Dan terakhir, penulis menyertakan data dan fakta dalam teks persuasi. Persuasi memerlukan fakta dan data untuk membuktikan kebenaran pendapat pengarang, sehingga tercipta keyakinan dan kepercayaan pada diri pembaca. Demikian ciri-ciri teks persuasif. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis teks persuasi. Teks persuasi yang pertama yaitu persuasi politik. Persuasi politik biasanya dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Para ahli politik dan kenegaraan sering menggunakan persuasi jenis ini untuk keperluan politik dan negara. Kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Seorang guru, misalnya, bisa menggunakan persuasi ini untuk memengaruhi peserta didik supaya giat belajar dan senang membaca. Jenis teks persuasi berikutnya yaitu persuasi iklan atau advertensi. Persuasi iklan bermanfaat terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Melalui persuasi iklan, diharapkan pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, ingin memiliki dan berusaha untuk memiliki barang atau memakai jasa yang ditawarkan. Jenis teks
yang keempat adalah persuasi propaganda. Objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Tujuan persuasi tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi. Lebih dari itu, dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar sadar untuk berbuat. Persuasi propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye. Baik anandaku sekalian, kita akan coba berlatih menentukan mana teks persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi iklan, dan persuasi propaganda. Yang pertama, ayo kita berlatih. Tidak lama lagi setiap daerah di Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi serentak untuk memilih kepala daerah masing-masing. Partisipasi kita merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari upaya mensukseskan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Masih hangat di media mengenai demonstrasi penolakan pada Presiden terpilih Amerika Serikat yang ke-45 Donald Trump. Terlepas dari kesepakatan ideologi yang diusung oleh perwakilan Partai Republik ini dan lawan politiknya dari Partai Demokrat yang diwakili oleh Hillary Clinton. Faktanya, separuh penduduk negeri adidaya ini tidak menggunakan hak pilihnya dan merasa dirugikan karena hasil pemilihan umum tidak sesuai dengan harapan mereka. Oleh sebab itu, gunakanlah hak pilih kita dan ajaklah orang-orang terdekat kita untuk pergi ke TPS dan memilih calon pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan pada nasib Anda selama 5 tahun ke depan. Nah, anandaku sekalian, teks ini merupakan teks persuasi politik. Ayo kita berlatih kembali. Perhatikan teks ini. Masih banyak orang tua murid dan guru yang tidak sabar dalam mendidik para peserta didiknya. Padahal, dibutuhkan proses dan kesabaran untuk mendidik sang anak. Hal itu sejalan dengan definisi pendidikan menurut Plato. Menurut salah satu filsuf legendaris Yunani ini, pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan dijalani seumur hidup. Semenjak manusia masih kecil hingga dewasa. Berangkat dari pernyataan tersebut, kita selaku orang tua murid dan guru mesti bisa mendidik anak-anak atau murid kita secara sabar dan berorientasi. Proses agar anak-anak atau murid dapat bertumbuh dan berkembang dengan sewajarnya. Dengan begitu, potensi terbaik yang dimiliki anak-anak atau murid kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan alami. Perhatikan teks ini, anak-anakku sekalian. Teks ini termasuk ke dalam teks persuasi pendidikan. Ayo kita berlatih kembali. Apakah Anda ingin hidup sehat? Jauh dari penyakit, madu solusinya. Madu sudah ratusan tahun, bahkan jutaan tahun sudah dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit dan menyehatkan tubuh. Minumlah 1 sendok makan untuk anak-anak dan 2 sendok makan untuk orang dewasa setiap harinya. Dijamin tubuh Anda bakalan sehat. Kini telah tersedia produsen madu asli, tanpa campuran apapun. Harga sangat murah, bisa dijangkau oleh setiap kalangan. Dapatkan madu asli ini di toko herbal terdekat Anda. Nah, anakku sekalian, teks ini merupakan teks persuasi iklan atau advertensi. Selanjutnya yaitu ini adalah teks persuasi propaganda. Tubuh kita butuh banyak asupan air putih. Bila kekurangan air putih, tubuh jadi dehidrasi. Selain haus, bila dehidrasi dibiarkan akan mengakibatkan sesak napas, denyut nadi cepat tapi lemah, demam, tekanan darah rendah, kulit kering, bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran atau pingsan. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board menganjurkan asupan air putih 2,7 liter bagi perempuan dan 3,7 liter bagi laki-laki.
Minumlah ketika bangun tidur, saat haus, lelah, sesudah atau sebelum makan. Tidak perlu konsumsi air putih secara berlebihan. Secukupnya saja sesuai kebutuhan harian. Dengan begitu, sistem metabolisme, pencernaan dan pernapasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, jangan lupa penuhi asupan air putih kita agar tetap sehat dan bugar. Ayo minum air putih. Nah, anandaku sekalian, tadi sudah kita pelajari jenis-jenis teks persuasi. Pertama adalah persuasi politik, kedua persuasi pendidikan, tiga persuasi iklan, dan keempat persuasi propaganda. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Pertama yaitu saran dan ajakan dalam teks persuasi. Menurut KBBI, saran berarti pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Sedangkan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu fakta dalam persuasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta berkaitan dengan data di lapangan atau data yang diperoleh secara ilmiah. Fakta merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam rangkaian argumen dalam struktur teks persuasi. Fakta dalam teks persuasi berfungsi untuk memperkuat argumen yang terkait dengan isu yang dikemukakannya pada bagian sebelumnya. Arahan dan pertimbangan dalam teks persuasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Arahan berguna dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sementara itu, pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk saran yang dikemukakan penulis dalam teks persuasi. Jika pembaca telah mempertimbangkan saran penulis, alangkah baiknya jika pembaca melaksanakan ajakan penulis. Dengan demikian, tujuan penulis mengajak dan memengaruhi pembaca dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Perhatikan teks berikut. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu sering kali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami organisasi Sosial Peduli Kasih tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Teks tersebut menyampaikan bujukan atau imbauan. Perhatikanlah kalimat terakhir teks tersebut. Penulis mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban bencana alam. Sebelum itu, penulis menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan dan memengaruhi pembaca dengan bujukan-bujukannya itu. Nah, pernyataan-pernyataan yang dimaksud di dalam contoh tersebut sebagai berikut. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat.
Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Ini kan merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, di samping menggunakan fakta ini, penulis dapat pula menggunakan pendapat para ahli. Juga bisa menggunakan cara lainnya yang sekiranya dapat memperkuat ajakan atau imbauan itu. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menyimpulkan isi teks persuasif. Menyimpulkan isi teks persuasif itu akan dijelaskan apa itu simpulan, bagaimana langkah-langkah dalam penyimpulan teks persuasif. Dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Simpulan teks persuasif adalah rumusan akhir tentang teks persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Pertama, membaca keseluruhan isi teks persuasi. Dengan membaca keseluruhan teks, kita dapat menemukan gagasan umum teks serta argumen-argumen yang dijabarkan oleh penulis. Kedua, mencatat bagian-bagian penting atau pokok-pokok informasi dari teks. Yang ketiga, menghubungkan pokok-pokok informasi menggunakan kata penghubung. Dan yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas. Ayo kita berlatih. Simak dan bacalah teks berikut ini. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Baik anak-anakku sekalian, simpulan dari teks ini adalah agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Demikian anak-anakku hari ini. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat Ananda semua. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.